Saudara-saudara sekalian, di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai 4, sedikit mengenai panggilan Abraham. Sebelum kita bersama membacanya, saudara, yang sebentar akan dibacakan oleh seorang penetua, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus sesuai dengan janjinya akan menolong kita untuk mengerti dengan baik dan memahami benar akan firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu ya, agar kiranya kita dimampukan untuk juga mematuhi akan perintah Tuhan seperti Abram. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, maha kasih dan maha murah. Oleh karena itulah Engkau mau selalu menuntun hidup kami, memeliharakan kami, dan menjaga serta melindungi dan menyelamatkan kami. Kami sungguh berbahagia sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Dan kini ya Bapa, kami ingin mendengar akan firman Tuhan. Karena kami tahu dari firman Tuhan itulah Engkau menuntun kami agar kami selalu berjalan pada jalan yang benar yang Kau kehendaki. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, agar sebentar ketika firman Tuhan diberitakan, baik yang memberitakan maupun kami yang mendengar, boleh mengerti dengan baik dan memahaminya dengan benar. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, kami rindu untuk selalu hidup di dalam kasih kemurahan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami juga, agar kami mampu bertekad untuk melaksanakan apa yang Engkau pesankan kepada kami. Bapa di surga, inilah kami semua yang siap untuk mendengar. Berfirmanlah kepada kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Pada kebaktian minggu ini, firman Tuhan kita ambil dari Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati engkau. Kami ulang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum yang di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada usia 75 tahun, biasanya orang sudah pensiun. Berarti berhenti dari bekerja, berhenti dari berusaha, berhenti dari segala kegiatannya. Mungkin karena tabungannya sudah cukup. Mungkin juga
karena tubuhnya sudah mulai usur dan sakit-sakitan. Tetapi saudara, kalau saudara membaca riwayat Abram, sungguh luar biasa. Justru di usia 75 tahun, dia memulai suatu kehidupan yang baru. Inilah Abram, saudara. Abram pada waktu itu sudah sangat kecukupan, bahkan kaya raya. Hartanya luar biasa banyaknya. Kaum kerabatnya banyak sekali. Akan tetapi saudara, meskipun hidupnya sudah mantap dan mapan, dia mendengar dengan baik akan panggilan Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Tidak hanya mendengar, tidak hanya memperhatikan, tidak hanya merenungkan, tetapi juga mematuhi akan perintah Tuhan. Luar biasa, saudara. Mengherankan bahwa tanpa ragu, tanpa segan, ia segera mematuhinya, padahal dia tentunya tahu apa konsekuensinya dengan mematuhi perintah Tuhan yang menyuruh dia pergi ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu. Konsekuensinya saudara apa? Pertama, dia harus meninggalkan tempat tinggalnya Haran, di mana dia sudah mapan. Kedua, dia harus rela meninggalkan kemapanannya. Mungkin kedudukannya, mungkin dia sebagai orang yang kaya, disanjung, dihormati, dihargai. Dan yang ketiga, dia harus meninggalkan kaum kerabatnya. Luar biasa, saudara. Dia rela mengorbankan semuanya itu hanya demi mematuhi perintah Tuhan. Abraham ternyata lebih peka. Abraham lebih patuh kepada perintah Tuhan yang tidak kelihatan daripada berhala-berhala, dewa-dewa yang disembah orang pada waktu itu. Ini, saudara, adalah sesuatu yang menunjukkan betapa iman Abraham luar biasa. Karena dia percaya bahwa yang memanggil dan memerintah dia adalah Dia yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha murah dan maha kasih. Sehingga perintahnya itu tidak akan mencelakakan dirinya, tidak akan menyulitkan baginya, tetapi justru akan mendatangkan kebaikan dan berkat serta keselamatan bagi hidupnya. Saudara-saudara sekalian, Abraham sudah menerima begitu banyak berkat, kemapanan, dan sebagainya. Tetapi mengapa dia menerima akan panggilan dan perintah Tuhan? Kita mungkin bertanya, apa alasannya sehingga dia mau menerima itu? Saudara-saudara sekalian, jikalau kita memperhatikan ayat yang kedua dari bacaan kita tadi, ada beberapa hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada 4 hal, saudara. Yang pertama, Tuhan mau menjadikan dia bangsa yang besar. Tetapi bagaimana dia menjadi bangsa yang besar? Anak pun tidak punya dia. Yang kedua, akan memberkati engkau. Dia sudah menerima berkat yang berkelimpahan, kecukupan. Apalagi? Dan membuat namamu masyhur. Dia sudah masyhur dengan kedudukan, kemapanannya, dan hartanya, saudara. Tetapi yang 4 ini, saudara, dan engkau akan menjadi berkat.
engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh luar biasa. Dalam ayatnya yang ketiga, saudara, di bacaan kita, dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Oleh semuanya dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menjanjikan kepadanya bahwa dia akan menjadi berkat, bukan hanya bagi dirinya dan keluarganya, tetapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Janji Tuhan untuk hari depannya itulah yang telah menggerakkan hatinya, saudara, yaitu bahwa dia sebagai orang percaya tidak egois, tidak mementingkan dirinya, tidak hanya berjuang untuk dirinya dan keluarganya sendiri, tetapi sebagai orang percaya dia tahu bagaimana dia harus mengabdikan diri kepada Tuhan, di mana Tuhan mau menjadikan hidupnya menjadi berkat, bukan hanya menambah berkat, tapi agar hidupnya lebih bermanfaat, hidupnya lebih baik untuk banyak orang. Dan inilah, saudara, yang telah menggerakkan hati Abram. Sebab dengan demikian hidupnya akan menjadi saluran berkat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bukankah pada umumnya kita sebagai manusia biasa bekerja membanting tulang pagi, siang, malam adalah untuk membahagiakan keluarga kita dan juga keturunan kita. Sedangkan perjalanan hidup Abram telah membuka wawasan baru bagi kita, saudara. Dan inilah barangkali yang patut kita teladani, yaitu tidak hanya mencari berkat untuk dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, tapi bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Agar supaya banyak orang juga menerima berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, memuliakan Tuhan, hidupnya bahagia, damai, sejahtera, dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur. Ya, saya harap kita semua ada orang-orang yang selalu bersyukur. Karena kita dipilih oleh Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sudah semestinya hidup kita ini juga mencerminkan akan kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Tidak terbatas, tetapi kepada siapapun yang membutuhkan. Agar supaya hidup kita ini mendatangkan kehidupan yang baik, yang bahagia, yang indah, dan yang mulia. Saudara, ada perumpamaan. Barangkali saudara tahu laut mati, saudara. Ya. Mengapa disebut laut mati? Karena laut itu selalu menerima air dan menimbun air itu, sehingga di laut mati itu padat dengan garam. Kalau saudara berenang di situ dan airnya masuk mata, bukan main pedisnya, saudara.
Dan di dalam laut mati itu tidak ada kehidupan, saudara. Tidak ada kehidupan. Berbeda dengan laut Galilea atau Danau Galilea. Danau Galilea menerima air, tapi dia terus menyalurkan air itu tempat lain. Sehingga ada kehidupan di danau itu. Banyak ikan yang dibuktikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang indah, yang baik, yang penuh dengan bahagia. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya jikalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Tidak hanya menjadi penampung berkat Tuhan semata. Saudara-saudara sekalian, banyak orang, bahkan juga orang-orang percaya, yang melihat perintah-perintah Tuhan sebagai sesuatu yang menghambat, yang mengekang, yang membatasi kebebasan kita. Bukankah demikian? Sehingga seringkali sebagai orang percaya pun kita mau menghindari akan perintah-perintah Tuhan. Padahal saudara, kalau kita betul percaya seperti Abraham, bahwa Tuhan Allah yang maha baik, maha kasih dan maha murah mau memelihara hidup kita. Dia memberikan perintah-perintahnya bukan untuk membebani kita, bukan untuk menyulitkan hidup kita, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi justru untuk kebaikan kita, untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Ingat saudara, cerita Nuh. Nanti di rumah saudara boleh membaca ulang. Kejadian 6, pasal 6, 7, 8, dan 9. Ya. Mari, saya akan tunjukkan beberapa ayatnya. Kejadian 6 ayat 13 mengatakan begini, saudara. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan Allah muak dengan kehidupan manusia pada waktu itu yang penuh dengan kejahatan, kekerasan, penipuan dan sebagainya, saudara. Sehingga Tuhan mau menghukum mereka. Tapi Tuhan juga mau menyelamatkan, yaitu dengan cara memilih Nuh, seorang yang percaya. Bagaimana caranya? Mari kita baca ayatnya yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nuh diperintah untuk membuat suatu bahtera yang besar, saudara. Tidak ada tanda-tanda mau banjir, tidak ada tanda-tanda mau banjir bandang, saudara. Tapi Nuh diperintah. Apa reaksi Nuh? Apakah dia menolaknya? Apakah dia berpikir, ini perintah gila ya toh? Tidak, saudara. Dia mematuhi perintah Tuhan itu. Dia membuat bahtera itu, saudara. Dan saudara tahu, ketika dia membuat bahtera itu, berkali-kali dia dicemooh, diejek, dihina oleh orang-orang. Ngapain kamu membuat bahtera begini? Udara cerah dan sebagainya. Kamu gila katanya. Tetapi Nuh, saudara, dengan tenang dia mengerjakan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Biarpun dia belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi dia mematuhi. Dia percaya penuh bahwa Allah Bapanya adalah Bapa yang maha kasih, maha murah, dan yang akan menyelamatkan dirinya. Dan apa jadinya, saudara? Berakhir Tuhan mendatangkan air bah yang besar. Nuh sekeluarga diselamatkan. Itu, saudara. Mematuhi perintah Tuhan
memang konsekuensinya seringkali kita harus berlelah-lelah. Kita harus berani berkorban. Kita harus berani tekun menjalaninya, saudara. Tetapi sungguh indah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih bermaksud untuk menyelamatkan kita. Dalam minggu-minggu sengsara ini, saudara, kita diingatkan akan penderitaan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa. Allah Bapa memerintahkan Yesus untuk menderita dan mati di salib. Ingat, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, apa yang dia katakan kepada Tuhan? Kalau boleh cawan minuman ini berlalu daripadaku. Yesus sendiri menginginkan dibebaskan dari penderitaan. Tetapi dia mengakhiri doanya dengan mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Suatu sikap kepatuhan akan perintah Tuhan. Dan memang dia menderita sampai mati di salib, tapi dia dibangkitkan. Dan itulah, saudara, jalan pengampunan dosa bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, sungguh perintah Tuhan bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menyulitkan dan membebani kita, tetapi adalah untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, marilah sebagai orang-orang percaya kita masuki kehidupan mematuhi akan perintah Tuhan. Meskipun terkadang sepertinya kita merasa ini hanya merupakan beban, ini mengekang, ini membatasi kita. Tetapi jikalau kita melakukan itu, saudara, melaksanakan perintah Tuhan dengan iman yang penuh dan dengan sukacita, maka segala beban ataupun kesulitan yang kita hadapi akan kita lewati, dan akhirnya kita akan melihat bahwa keindahan, kebaikan, keselamatan itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Semoga itulah juga menjadi tekad kita semua. Amin.